Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian semua sehat. Saya pun juga harus sehat. Saya ingin melanjutkan cerita bagaimana saya drop di tahun 2017. Saya banyak merenung diri tentang saya. Jika kita semua mempunyai anggota tubuh, kaki, tangan, telinga, hidung, mulut, mata, menurut saya yang paling penting adalah di mata. Tidak punya kaki masih bisa menghibur diri, bisa pergi jalan. Disitulah saya melihat bahwa mata adalah yang paling penting untuk saya dibandingkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Saya kembali lagi doa kepada Tuhan. Kenapa saya diberikan yang terlalu berat untuk saya? Sebelum tahun 2017, saya pernah 3 kali kaki saya retak di posisi yang sama. Persis di angle-nya. Yang pertama, saya patah di Banjarmasin. Itu di 2 kaki saya. Saya baru belajar jalan di 1 tahun. Kemudian, patah yang kedua, di posisi yang sama, saya jatuh di kamar. Sekitar 8 bulan, saya baru belajar berjalan. Dan patah yang ketiga, pada saat itu saya ke Alaska. Dan akhirnya jatuh lagi dengan di posisi yang sama. Tukang patah tulang saya bilang, "Ibu, ini jangan patah lagi ya. Kalau patah lagi, ibu sudah tidak bisa jalan." Tapi kenyataannya, saya masih bisa jalan. Hanya saya tidak bisa pakai flat shoes. Jadi saya harus pakai high heels. Karena di telapak kaki, yang seperti biasanya kalau kalian menggunakan pakai flat shoes, telapak kaki yang paling bawah itu lebih capek dibandingkan yang di depan. Kalau pakai high heels, pasti yang di depan lebih capek dibandingkan yang di belakang karena tumpuannya ada di depan. Dengan terpaksa kemana-mana saya harus pakai high heels. Padahal saya tidak nyaman dengan menggunakan high heels. Tapi kalau saya pakai flat shoes, hanya dalam waktu 5-10 menit kaki saya terasa linu. Jadi saya tidak bisa berjalan jauh. Tapi kalau saya pakai high heels, saya bisa berjalan cukup lama, bisa 1 hari. Tapi takut selalu, kalau setiap saya jalan saya takut jatuh lagi. Tukang pijat patah tulang saya bilang, Ibu harus super hati-hati. Jadi kalau saya jalan, saya mesti harus hati-hati. Apalagi saya buta, sering kadang-kadang saya tidak ingin keluar dari mobil atau di jalan saya tidak ingin. Kadang-kadang saya merasa lucu. Mata buta, kaki tidak beres, pakai high heels, lucu sekali. Orang melihat bahwa kok aneh ya, kenapa tidak pakai flat shoes? Tapi saya tidak bisa menceritakan semua orang bahwa kaki saya ini begini, ceritanya ini begini. Begitu pula juga dengan mata. Dilihat mata, sehat. Tapi pada kenyataannya saya tidak bisa melihat. Setelah itu saya mulai menata diri saya. Saya tidak pede. Yang biasanya saya tidak pernah pakai make up, saya panggil orang untuk ajarin saya make up. Kalau nanti pada saat saya buta, saya sudah mulai terlatih. Tapi kenyataannya, pada saat saya buta, saya masih tetap butuh orang lain. Lama-lama saya capek. Yang sekecil apapun saya harus butuh dengan orang lain. Akhirnya saya putuskan, saya tidak pakai make up. Sampai hari ini.
Saya hanya menggunakan sunblock aja. Dan saya tidak tahu muka saya. Saya coba untuk merawat apa yang bisa saya rawat. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Ada satu lagu lagi yang selalu menguatkan saya juga. Kita dengarkan ya. Play. Saya tahu sekarang hidup saya ada dalam tangan Tuhan dan rencananya. Dan itu selalu indah. Sudah disiapkan untuk saya. Dan selalu penuh harapan. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan telah butakan mata saya dan itu yang terbaik untuk saya. Sungguh teramat kau jadikan hidupku berarti. Tuhan sudah letakkan saya, masih hidup saya berarti juga untuk orang lain. Saya tidak pernah menyesal Tuhan membutakan mata saya. Tapi sampai hari ini saya masih bisa melewatin. Karena Tuhan ada di saya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Segala yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Stop. Setiap orang pasti punya masalah. Selagi kita hidup, hidup itu selalu penuh dengan perjuangan. Tidak akan pernah berhenti berjuang dan belajar. Karena itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya, saya stop untuk mengeluh dan tidak pernah untuk menyerah lagi. Saya capek untuk mengeluh. Saya capek juga untuk menyesal apa yang terjadi di saya. Meskipun dulu saya merasa bahwa tidak ada harapan di situasi itu. Tapi sekarang saya melihat banyak harapan yang ada di depan saya. Tinggal bagaimana saya harus melangkah. Cute Moms, serahkanlah semuanya. Tiap orang pasti mempunyai kekuatan masing-masing. Hanya Tuhan yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Saya manusia biasa. Saya juga ibu yang biasa.
dilahirkan sama seperti kalian juga. Saya tetap harus menunjukkan kepada dua orang anak saya bahwa saya ibu yang baik dan ibu yang sempurna. Jangan berkecil hati, cute moms. Ingat itu. Apapun yang terjadi, selesaikan masalah itu. Langkahlah selalu. Tetapkanlah langkah itu. Jangan pernah mundur. Selalu ada solusi di depan kalian. Dan selalu ada harapan. Play. Di dalam hidupku wabah sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Stop. Meskipun tidak sempurna, cobalah berbuat sesuatu supaya hidup kita ini berarti untuk diri kita dan untuk orang lain. Sampai ketemu lagi, cute moms. Di cerita selanjutnya, kalian akan melihat bagaimana saya melewatin dengan kebutaan mata saya, tapi akan saya melewatin semua apapun yang ada di depan saya dengan happy. Dan semua saya bawa happy. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye. Autoimmune Azure Woman. Bye. AAW Channel. Bye.